kita semua. Yang terhormat, Ketua Pengurus Yayasan PNI Jawa Barat, Bapak Wawan Arif Sawana, Sarjana Keperawatan, Magister Manajemen atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Stike PPNI Jawa Barat, Ibu Linin Lindayani, Philosophy of Doctor atau yang mewakili. Selamat datang kami ucapkan dalam acara Praktisi Mengajar 2026. Bagaimana hari ini kabarnya Akang Teteh? Oke, kurang semangat tapi ya Kang, gak apa-apa, masih awal. Mas ulang sekali lagi, oke. Bagaimana kabarnya hari ini Akang Teteh? Oke, mantap. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk menyerap ilmu baru ya. Sebelum memulai acaranya, perkenalkan saya Billy B. Anugrah dan rekan saya Anindya Daniela Putri yang akan memandu jalannya rangkaian acara yang luar biasa kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat krusial dan menarik, yaitu sesi talkshow yang berjudul Brain Out Not Drug Up, Mahasiswa Melek Bahaya Psikotropika. Sebelum kita memulai, agar acara kita berjalan dengan lancar dan berkah, mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. Kepada Saudara Nasaruddin Sabitul Azmi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فقالوا ربنا
Sadaqallahul azim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa ashabihi al-akhyar ala rasulillah wa ashabihi al-athhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha besar Allah dan selamat Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Nasruddin. Semoga lantunan ayat suci tadi membawa keberkahan bagi kita semua. Memasuki agenda berikutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan Marstika PPNI Jawa Barat. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Stika PPNI Jawa Barat yang akan diwakili oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Kepada Ibu Eva Supriyatin, PSD, waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber dari Badan Narkotika Nasional yang dalam hal ini hadir Dr. Fatimah Amelia Kurniasih Iman. Beliau adalah konselor adiksi ahli muda BNN Provinsi Jawa Barat. Para dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa yang selalu kita banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmatnya kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat dan kegiatan kuliah umum pada hari ini dengan penuh semangat. Atas nama pimpinan institusi STIKA PPNI Jawa Barat, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesarnya kepada narasumber Ibu Dr. Fatimah yang telah berkenan hadir untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan wawasan kepada mahasiswa keperawatan. Kehadiran dari BNN ini sangat penting untuk kami karena persoalan narkotika bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah kesehatan, psikologis, sosial, maupun kemanusiaan. Mahasiswa keperawatan sebagai calon tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Perawat tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi klinis, tetapi juga kepekaan sosial, kemampuan edukasi kesehatan, serta keberanian untuk menjadi seorang change agent atau agen pembaharu di masyarakat. Kami berharap melalui kuliah umum ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana bahaya dari penyalahgunaan narkotika baik terhadap kesehatan fisik maupun mental. Kemudian mahasiswa pun juga dapat mengetahui peran sebagai tenaga kesehatan khususnya perawat dalam pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Kemudian berikutnya melalui kuliah umum ini kita semua akan bertumbuh kesadaran, kepedulian, serta komitmen khususnya untuk mahasiswa untuk menciptakan lingkungan kampus yang sehat dan bebas narkoba. Untuk itu kita akan senantiasa memperkuat kolaborasi antara institusi pendidikan khususnya STIKA PPNI Jawa Barat beserta dengan Badan Narkotika Nasional dalam melakukan edukasi dan pembinaan generasi muda. Pada para mahasiswa, saya berpesan di sini agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya ini adalah kegiatan yang diwajibkan oleh kampus gitu ya. Jadi harus diiringi dengan semangat dan kebutuhan yang tinggi bahwa saya harus tahu hal ini gitu ya. Gunakan kesempatan ini untuk berdiskusi, bertanya, menggali pengalaman langsung dari praktisi lapangan yang mungkin setiap hari, setiap saat bertemu dengan orang-orang yang memiliki masalah dengan penyalahgunaan narkotika. Akhir kata, semoga kegiatan kuliah umum ini memberikan manfaat yang besar, memperluas wawasan serta menginspirasi kita semua untuk bersama-sama menjaga diri kita sebagai generasi muda dan menjaga generasi-generasi setelah kita gitu ya, karena kan kita semua atau kalian khususnya tidak selalu terus-menerus muda ya, tapi juga harus menjaga supaya keturunan nanti kalian yang tentunya akan menjadi generasi muda selanjutnya terbebas dari bahaya narkoba. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan praktisi mengajar atau kuliah umum mahasiswa pada hari ini saya buka.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Eva atas sambutan dan motivasinya untuk kita semua yang luar biasa. Nah sekarang kita udah mau memasuki ke sesi yang udah kita tunggu-tunggu nih Teh. Apa tuh Kang? Nah sebelum saya menyebutkan, teman-teman di sini ada yang tahu gak sesi yang udah kita tunggu-tunggu dari tadi apa? Apa-apa kok nggak kedengeran apa suaranya? Ada yang tahu tidak? Tidak, katanya Kang. Kasih tahu deh Kang. Oke, kita akan memasuki sesi talk show. Namun sesi diskusi kali ini nggak akan berjalan sendirian. Kita akan dipandu oleh moderator kita yang sangat luar biasa. Oh, siapa nih Kang moderator? Teman-teman ada yang tahu belum moderatornya siapa untuk hari ini? Penasaran? Penasaran katanya Kang. Oke, kalau teman-teman pada penasaran, izinkan saya membacakan profil singkat beliau. Nah, jadi ini dia teman-teman moderator kita hari ini yaitu Ibu Dewi Sri Natania, Sarjana Keperawatan Magister Keperawatan. Nah, untuk riwayat pendidikan beliau itu pertama ada sarjana itu di Keperawatan Unpad tahun 2002. Ya, magisternya ada di Keperawatan Stikes Ahmad Yani tahun 2012 dan untuk dokter ada di Nursing of Philosophy Lincoln University College Malaysia. Nah, untuk penelitiannya ini tuh Bu Dewi itu banyak banget ya Kang. Penelitiannya itu yang pertama ada factor related to socio-emotional development to simples and course to determination. Yang kedua ada development to relevant in mobile app. Yang ketiga ada penata laksanaan acupressure in acupressure and mual muntah anak. Dan yang keempat ada the effectiveness of storytelling method to hand washing hand knowledge in using Wallis anak. Untuk rekam jejaknya itu beliau itu ada yang pertama itu ada keperawatan anak wajib, yang kedua ada konsep dasar keperawatan wajib, dan yang ketiga ada farmakologi in nursing pilihan. Pengabdiannya juga ada BEM berdampak untuk pesisir sehat yaitu pencegahan stunting, literasi HIE, UMKM tambak, dan edukasi anak robotik. Baik, kalau gitu langsung saja kita sambut untuk moderator kita yang luar biasa, Ibu Dewi Sri Natania, Magister Keperawatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes banget jawabnya? Saya ulangi ya, minta salamnya yang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kebaikannya untuk kita semua ya. Oke, saya tes dulu nih semangat kalian di pagi hari ini. Saya minta cerdas, tangguh, dan profesionalnya. Stika PPNI. PPNI. Oke, berarti udah bangun ya. Sudah siap ya kalian untuk menghadiri acara talk show yang luar biasa hari ini ya. Oke. Sampurasun semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Yang saya hormati narasumber dari BNN Jawa Barat, kemudian para dosen, juga panitia kegiatan praktisi mengajar, serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Oke, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan talk show praktisi mengajar dengan tema Brain Up, No Drug Up, mahasiswa melek bahaya psikotropika. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, tema ini sangat relevan dengan kehidupan generasi muda saat ini. Di tengah tantangan akademik ya, kalian sebagai mahasiswa, kemudian pergaulan yang semakin marak sekarang ini, kemudian tekanan sosial, hingga perkembangan gaya hidup modern gitu. Mahasiswa perlu memiliki pemahaman yang kuat mengenai budaya penyalahgunaan psikotropika dan pentingnya menjaga kesehatan mental serta masa depan.
Karena itu melalui talkshow ini kita berharap dapat menambah wawasan, meningkatkan kesadaran dan membangun keberanian untuk berkata no atau tidak ya terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri Natania yang akan memandu jalannya diskusi pada kegiatan hari ini. Baik, untuk memulai acara ini izinkan saya menyapa dan menyambut narasumber kita dari BNN Jawa Barat yang telah hadir ya untuk berbagi ilmu dan pengalaman dengan kita semua ya mengenai bahaya psikotropika di kalangan mahasiswa. Terima kasih dan untuk kesediaannya untuk datang hari ini, dan izin saya untuk membacakan CV beliau. Izin juga saya duduk. Baik, untuk narasumber kita hari ini bernama Dr. Fatimah Amelia Kurniasi Imam. Mungkin bisa biar akrab ya, dokter, boleh saya panggil Dokter Lia saja. Oke. Tempat tanggal lahirnya di Jakarta 2 Oktober 1982 dan status pernikahannya sudah menikah dan punya 2 orang anak. Kemudian alamat beliau di Jalan Bumi Santosa nomor 16 Kompleks Santosa Asih Jaya Bandung. Alamat emailnya seperti yang ada di depan dan juga nomor ponselnya, dan pendidikan terakhir beliau adalah profesi kedokteran Unpad lulusan tahun 2006. Baik, untuk pengalaman kerja beliau di sini di tahun 2006 sampai 2007 beliau merupakan dokter umum Pola Medikal Klinik Jakarta Timur ya, dokter umum klinik Karya Bakti. Kemudian 2007 sampai 2012 beliau adalah dokter umum Puskesmas UPF Pasir Angin Cilengsi Kabupaten Bogor. Kemudian tahun 2012 sampai 2014 beliau adalah dokter umum Yayasan PKPU Indonesia, dan 2013 sampai 2017 beliau merupakan dokter umum Kasih Medis Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda. Kemudian tahun 2016 sampai 2017 beliau menjadi dokter umum sebagai konsultan untuk Yayasan Sekata Samarinda, dan 2017 sampai 2020 beliau sebagai kasih penguat Lembaga Rehabilitasi BNN Jabar. Dan hingga sekarang ya tahun 2020 hingga sekarang beliau sebagai konselor adiksi ahli muda atau sebagai PJ Klinik Pratama BNNP Jawa Barat. Baik, kita sambut narasumber kita hari ini, Dr. Fatimah Amelia. Duduk dulu dok, jangan buru-buru. Baik, dok, mungkin sebagai pembuka ya dok ya. Bagaimana kondisi penyalahgunaan psikotropika di kalangan remaja dan mahasiswa saat ini dok, khususnya di Jawa Barat? Izin terima kasih banyak Ibu. Sebelumnya saya mau menyapa dulu adik-adik di sini. Enggak, silakan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di BNN ini ada sapaannya ya. Boleh nanti ngikutin saya, boleh ya Bu ya? Jadi ini digaungkan oleh, sebenarnya udah lama ya, tapi sama Pak Kepala BNN RI yang saat ini Bapak Komjen Pol Suyudi Aryoseto ditambahkan lagi supaya lebih humanis. Nanti kalau saya bilang War on Drugs for Humanity, adik-adik jawab huha, gitu? Bisa? Bisa, kita coba ya. War on Drugs for Humanity. Oke, terima kasih banyak. Oke. Ya. Baik, Ibu, ini mungkin menarik ya. Sebenarnya kalau BNN ini lebih kita itu menangani narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Untuk di saya sebenarnya nanti ada di materi saya sebenarnya tentang pola penggunaan narkoba di seluruh Indonesia. Tapi khususnya untuk Sebandungan ya Bu ya, ternyata Sebandungan ini paling banyaknya khusus psikotropika Bu,
khusus psikotropika dan obat daftar G. Adik-adik tahu ya obat daftar G-nya? Terkenal? Sepertinya masih bingung. Seperti masih bingung ya. Oke. Jadi di sini yang terkenal tuh khas banget psikotropika namanya alprazolam. Terkenal banget. Apa kok golongan benzodiazepin yang banyak beredar. Nah ini karena saya sendiri sejak jadi dulu mungkin kepala seksi ya Bu ya, tapi karena sekarang lebih jabatan fungsional, jadi kita sudah mulai berkonsentrasi terhadap pelayanan rehabilitasi. Jadi 2020 kita mulai menguatkan klinik kita. Alhamdulillah dari mulai saya pindah ke Bandung ini 2017 akhir, kunjungannya cuma dalam satu minggu itu cuma 1 sampai 3 orang. Saat ini Bu, ini bilang alhamdulillah apa enggak ya? Kunjungan jumlah klien yang kami tangani hingga hari ini rawat jalan ya, sekitar ada hampir 250 orang. Ya, tahun kemarin kita 400 Bu yang kita tangani. Itu baru kliniknya punya BNNP Jawa Barat ya. Di se-Jawa Barat ini kita ada 14 BNNK, semuanya punya klinik. 14 BNNK dan 1 BNNP, jadi ada 15 klinik. Dan Jawa Barat itu nggak tahu kenapa se-Indonesia itu kita mendongkrak capaian target Bu ternyata. Sebenarnya nggak tahu ya bisa dibanggakan atau tidak ya. Artinya kan jumlah pengguna yang mengakses layanan rehab itu cukup tinggi. Artinya jumlah pengguna jumlah yang menggunakan narkoba tinggi nggak adik-adik? Tinggi ya, gitu. Jadi di kita ini untuk psikotropika saja sendiri ini mengalahkan pengguna narkotika Bu. Jadi di kita ini yang paling tinggi 3 tahun terakhir yang paling tinggi penggunaan golongan benzodiazepin. 2024 sempat dikalahkan sama tramadol. 2005 kembali dimenangkan oleh benzodiazepin gitu. Jadi kalau di Bandung Raya aja seperti itu. Tapi kalau se-Jawa Barat karena kita ada Depok, Bogor, Kerawang, nomor 1 tetap sabu atau golongan narkotika. Nanti untuk golongannya nanti kita pelajari ya Bu ya. Siap. Ya, mungkin mahasiswa menjadi salah satu dari kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan ini ya Dok ya. Nah, di sini banyak mahasiswa mungkin belum memahami perbedaan narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya. Nanti mungkin akan dijelaskan secara lengkap oleh Dr. Lia hari ini ya. Enggak, silakan Dr. Lia. Siap, izin ya Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak ya adik-adik. Hari ini sudah semangat nggak hari ini? Semangat. Insya Allah hari ini sebenarnya mohon maaf sekali. Tadinya Pak Kepala, biasanya Pak Kepala yang turun ya Bu ya yang hadir. Tapi mohon maaf sekali tadi Pak Kepala sudah siap nih. Tahu-tahu mendadak ada undangan harus ikut rapim dengan Kepala BNN hari ini. Jadi kebetulan saya dadakan nih adik-adik. Tadinya adik-adik bakalan ketemu sama Brigjen Sulistyo Pujo namanya, Bapak Pujo. Nanti bisa adik-adik kalau mau lihat IG kita ada di info BNN Prof Jawa Barat ya. Nanti tolong dilihat ya adik-adik ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang mahasiswa melek apa nih? Melek apa Dek? Melek narko ya, oke. Saya boleh izin ya Bu, boleh saya perbesar skupnya jadi nggak sekadar psikotropika, tapi kita bahas tentang narkoba semuanya. Boleh lanjut? Nah, adik-adik sebenarnya kalau mau belajar dan adik-adik nanti berminat, tadi saya baru share ke Bu Dewi ya, ada yang namanya ICU-DDR. Jadi itu International Consortium of University, dan pokoknya itu adalah konsorsium dari beberapa penyelenggara pendidikan yang memberikan kredensialing untuk masalah adiksi, untuk masalah adiksi. Nah,
Sekarang nih ada kurikulum internasional khusus buat nursing addiction, buat perawat adiksi. Kalau teman-teman mau, namanya UNAC ya, Universal Nursing Addiction Curriculum. Nah, kalau mau ikut nanti tapi kayaknya kalau ini harus profesi dulu, profesi keperawatan. Nah, ini adalah salah satu profesi yang sangat dibutuhkan di seluruh dunia karena itu masih sedikit sekali gitu ya. Di Indonesia ini juga masih sedikit nih teman-teman. Saya aja sekarang profesi jadi konselor adiksi karena di kita belum ada nih prodi di spesialis khusus adiksi gitu. Kalau mau ngambil SP adiksi harus ngambil subspesialis. Kita perlu waktu harus ngambil psikiater dulu, habis itu sekolah lagi subspesialis adiksi dan itu perlu waktu panjang. Padahal di beberapa negara lain, negara tetangga aja Thailand sama Filipina itu udah punya khusus Master of Addiction dan itu bisa dianggapnya sebagai praktisi juga ya gitu. Nah, kalau kami di BNNP Jawa Barat dan BNNRI akhirnya kita mengembangkan profesi baru namanya konselor adiksi. Ya, konselor adiksi ini boleh dari berbagai latar belakang profesi. Boleh dokter, boleh perawat, boleh sarjana psikologi. Nah, boleh sarjana hukum, boleh. Semua yang pernah mempelajari adanya komunikasi, konseling itu semua bisa menjadi konselor adiksi. Banyaknya kalau di BNN itu dokter, perawat, SPSI ya, sarjana psikologi, sama yang kalau jurusan hukum kan dia punya kemampuan wawancara investigatif juga, nah itu juga bisa jadi konselor adiksi ya. Nanti kalau adik-adik udah lulus di kita kalau D3 juga bisa mendaftar sebagai asisten konselor adiksi gitu. Kalau nanti S1 daftarnya konselor adiksi ya. Nah, sebelumnya kita kan belajar dulu apa itu narkoba, jenisnya sama dampaknya ya. Ada yang udah tahu narkoba itu apa? Ada yang mau raise hand? Ini karena saya dadakan Bu, biasanya kalau saya ketemu sama siswa atau mahasiswa atau ini, mohon maaf saya nggak bawa giveaway hari ini karena dadakan, biasa sok ada. Ada yang tahu narkoba? Mungkin nanti dapat poin aja gitu ya Bu ya. Ada yang tahu narkoba? Ya kita, ini belum ada yang tahu ya berarti ya. Waktu SMA pernah dapat penyuluhan narkoba nggak? Pernah ya. Apa bedanya narkoba sama nabza? Beda nggak? Kita lanjut aja ya. Oke, boleh lanjut. Oke, jadi narkoba itu adalah kurang lebih sama ya adik-adik ya. Kalau kalau di puskesmas ngomongnya nabza, kalau kita belajar di kurikulum ngomongnya nabza, kok orang BNN ngomongnya narkoba, kurang lebih sama aja deh, bedanya cuma di bawah doang ya. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, jadi singkatannya nabza. Tapi kalau narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya narkoba ya, kurang lebih sama aja ya. Cuman bedanya yang ditangani BNN itu kecuali tembakau dan alkohol. Jadi saya di bagian rehab saya boleh menangani semua klien adiksi kecuali tembakau dan alkohol murni. Kalau cuman tembakau doang atau alkohol murni doang, kita harus rujuk ke puskesmas. Tapi kalau misalnya dia ada penggunaan lain, itu bisa kita tangani ya. Nah, definisinya adik-adik ini berbeda ya. Definisi berdasarkan undang-undang dan definisi berdasarkan farmakologi. Nah, definisi berdasarkan farmakologi sebenarnya narkotika ini adalah asal katanya narkose ya, atau membuat seseorang tidur ya, hilang kesadaran. Jadi zaman dulu itu diciptakan kalau ada yang mau dioperasi kan, terus diapain orangnya kalau mau dioperasi zaman dulu sebelum ada obat bius? Digeplak. Ini zaman dulu digeplak mau tidur ya, karena itu lama-lama kok nggak sesuai, nggak ini banget ya, nggak manusiawi. Akhirnya
dilakukan penelitianlah, muncullah obat-obatan sejenis narkotika itu. Nah, ini definisi farmakologis. Nanti beda dengan definisi berdasarkan undang-undang ya. Kalau psikotropika namanya dari psiko ya, tropika. Jadi dia tropik apa artinya? Suka ya. Jadi sebenarnya obat itu bisa menyebabkan psikoaktif, perubahan di dalam psikologis kita ya. Jadi yang dipengaruhi apa nih adik-adik obat-obatan ini? Apa nih? Otak ya gitu. Apakah semua obat bisa masuk ke otak? Tidak semua ya, tidak semua. Nanti belajar ya di mungkin semester selanjutnya ya gitu. Atau zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya apa nih contohnya? Nanti kita lihat ya. Jadi zat adiktif lainnya adalah selain narkotika dan psikotropika, dia menimbulkan efek psikologis dan menimbulkan ketergantungan. Di sini ada yang bawa motor? Boleh raise hand yang bawa motor? Banyak. Kalau ngisi bensin, tuh suka nyium bau bensin? Ya, enak gak? Ya. Ya, zat adiktif lainnya adalah tergolong bensin ya, masuk di sini ya. Dia bukan obat yang diminum, tapi dia juga hati-hati bisa menimbulkan ketergantungan. Tapi kalau sekarang kayaknya kalau ngisi bensin, apalagi yang punya mobil diesel, kayaknya aduh kalau bisa jangan ketergantungan ya. Tahu nggak kenapa? Mahal. Ya. Ini kalau ngisinya masih pakai Pertalite sama Pertamax belum berpengaruh ya. Nanti kalau udah mulai naik harganya, ya. Oke, boleh lihat selanjutnya. Nah, ini adik-adik, ini adalah masalah sedunia ya. Masalah sedunia ada 316 juta yang menggunakan narkoba, atau kita kalau di luar negeri bilangnya substance ya. Zat. Kita bilangnya zat karena yang dipakai itu nggak cuman obat-obatan ya, tapi ada juga kayak weed, tahu weed, ganja ya, rumput-rumputan ya, yang ternyata, nah ini adalah penelitian terakhir World Drug Reports ini keluar tahun 2025, ini hasilnya ya, dan ternyata penelitiannya dua tahun yang lalu artinya dia ngambil tahun 2023 terakhir. 2023 ini sebenarnya masih efek dari COVID. Adik-adik kerasa nggak waktu COVID kayak gimana? Lost generation ya, nggak boleh sekolah ya. Ini masa SMA-nya berarti atau SMP-nya di COVID? Hah? Aduh, itu padahal masa-masa sedang berkembang ya, sedang lagi mulai naksir-naksiran, disuruh online sekolahnya, bener? Merasa kehilangan masa muda nggak? Ternyata masa-masa itu adalah banyak orang yang stres ya. Kenapa? Karena banyak yang tadinya saya harus ketemu sama orang, tahu-tahu saya harus ngejedok di rumah ya kan. Jadi apa yang terjadi supaya nggak, terus kan tiap hari kita selalu ngedengar pengumuman kematian ya kan. Oh ya, saya mau highlight beberapa hal. Nakes ini adalah salah satu profesi paling rentan pada saat COVID. Sepakat? Sepakat. Terima kasih adik-adik masih mau belajar untuk menjadi perawat. Menurut saya ini sangat luar biasa. Kenapa? Waktu masa COVID kemarin kita kehilangan banyak perawat, dokter juga banyak. Jadi wayahna, dan itu terlihat sekali loh teman adik-adik itu. Perawat betapa jasanya nakes itu luar biasa banget pada saat COVID ya gitu. Nah, gara-gara itulah akhirnya apa sih jenis narkoba atau substance yang paling banyak digunakan? Ternyata substance yang paling banyak digunakan adalah substance yang bikin tenang. Apa itu? Gambarnya kanabis, kemudian opioid ya. Dulunya yang nomor satu sedunia adalah penggunaan stimulan. Contohnya sabu. Kenapa? Karena orang masih bisa keluar, orang masih bisa ke klub, ya kan, ke diskotik. Kemudian pada saat COVID, nggak boleh semua,
di rumah aja. Akhirnya penggunaan yang meningkat itu ganja. Kalau ganja kan dipakai tadi ketawa ketiwi, nggak kayak aduh lucu banget, nyantai aja bro, kayak gitu ya, gitu. Gitu. Kalau sabu kan kayak gimana ya? Kayak apa? Sangat bikin orang jadi kayak hiperaktif gitu, nggak mau diem gitu ya. Nah ini seperti ini kurang lebih ya, ini tahun 2023. Nah tahun 2026 ini belum keluar World Drug Reports karena mau ada, jadi kalau untuk substance itu sedunia itu kita ada namanya CND Commission, ada kayak conference khusus nanti bulan Juni biasanya, nanti baru keluar ya. Saya nggak menyampaikan di sini, tapi 2-3 tahun belakangan ini ada semacam tren peningkatan penggunaan kalau di luar negeri ya. Kalau di Bandung aja tadi saya udah bilang trennya di di klinik BNNP Jawa Barat aja trennya psikotropika, benzodiazepin, ya kan? Jadi obat-obatan legal yang dikonsumsi sekarang, bukan obat-obatan ilegal. Ya, boleh lanjut Mas? Ya, Pak. Nah ini. Jadi nanti bisa adik-adik bisa lihat, kalau adik-adik penasaran gambarnya mau cari yang bagus, cari di World Drugs Report ya. Ada, itu yang ngeluarin UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. Jadi cabangnya PBB yang ngurusin itu narkoba ya. Boleh lanjut Pak? Nah ini kalau Indonesia, sebenarnya gini deh, penelitian prevalensi itu enggak tiap tahun dikerjakan ya, karena penelitian prevalensi itu biayanya besar ya kan, dan harus ke seluruh Indonesia. Adik-adik tahu kan kita sudah diefisiensi karena MBG sudah beberapa tahun ini ya, jadi ini agak sulit. Ini kita terakhir dapat data dari tahun 2024. Di kita rawan narkobanya Jawa Barat masuk 5 besar ya. Boleh tepuk tangan dulu. Ini entah kita harus berbangga atau gimana ya Bu ya. Cuman intinya gini, adik-adik nanti salah satu pejuang nih. Boleh ya saya bilang ya, pejuang boleh ya. Pejuang untuk supaya boleh nggak kalau bisa ini kita turunin. Sebenarnya entah bangga entah enggak nih masuk 5 besar ya. Cuman sebenarnya itu juga karena jumlah penduduk kita cukup banyak, ya kan? Oke. Nah ini juga yang ditahan ternyata masuk juga dia di 10 besar ya. Entah bangga atau gimana gitu ya. Boleh kita lanjut ya. Ini mungkin inilah seberapa besar masalah yang adik-adik akan hadapi untuk masalah narkoba aja. Boleh lanjut? Adik-adik kalau ngelihat masalah narkoba gimana pendapatnya? Ada yang mau kasih pendapat satu orang aja? Kira-kira perasaan kalian kalau mendengar tentang narkoba itu gimana? Ada yang mau kasih pendapat? Perasaannya gimana? Kira-kira apa ya? Atau dengar kata BNN deh, perasaannya gimana? Ada yang mau ini, ada yang mau kasih pendapat atau berpendapat aja nggak apa-apa. Nggak ada ininya, nggak ada giveaway-nya lagi. Betul. Oh takut ya Bu. Kalau dengar kata BNN takut nggak? Ini kan saya tidak menakutkan, muka kayak gini. Jadi kalau BNN itu kita ada di BNNP Jawa Barat sendiri itu ada 4 bagian ya. Ada bagian umum, bagian P2M. P2M itu sebenarnya ada 2 deputi, cegah sama pemberdayaan masyarakat. Terus saya bidang rehab. Terus ada satu lagi bagian pemberantasan. Ya, kalau adik-adik masuk mau minta tolong penyuluhan atau mau ada kegiatan pemberdayaan masyarakat atau mau rehab atau mau tes urin nih untuk keterangan pemeriksaan narkoba itu lewat depan ya. Nah mudah-mudahan adik-adik kalau mau ke BNN lewat depan ya. Kalau mau ngelamar kerja misalnya nih keterima ada pembukaan P3K atau ASN lewat depan ya. Kalau ketangkep lewat mana? Lewat belakang. Karena kita ada tahanan di situ buat berantas ya. Jangan sampai ya
Adik-adik ya, nanti saya akan kasih ini ya. Boleh lanjut lagi Pak? Nah ini banyak juga ya. Nah menurut adik-adik, banyak nggak yang coba-coba pakai narkoba? Banyak. Ada yang pernah coba pakai narkoba nggak? Ya, oke. Biasanya rata-rata kalau dikasih narkoba itu gratis kan awalnya? Kok iya? Iya. Jadi awalnya biasa gratis ya, benar nggak? Cuma-cuma nih, gitu. Tapi ternyata nggak semua loh dari yang tadi dikasih gratisan, ya kan? Terus akan jadi pengguna. Pada suka main ke sosial atau kan suka ada sampel kan? Nyoba-nyobain, yang penting ada yang gratisan gitu kan? Tapi nggak semua jadi pengguna skincare itu kan? Cocok-cocokan, benar nggak? Ya begitupun dengan narkoba ya. Gitu. Jadi nggak semuanya adik-adik yang tadinya pengguna coba pakai akan naik kelas jadi pengguna rutin atau bahkan ketergantungan gitu ya. Boleh lanjut? Agak ini menganalogikan antara narkoba dengan skincare kurang lebih sama nggak ya? Skincare kan nggak bisa ya, kalau dilepas nanti aku break out gitu, bener nggak? Oke ya. Nah ini tadi kita bahas narkoba terminologi berdasarkan farmakologi ya. Kalau ini berdasarkan undang-undang, jadi beda banget deh, beda banget. Narkotika itu kan rata-rata itu kan kaitannya dengan adanya reseptor opiat di dalam tubuh kita, ya kan? Nah, kalau di sini di undang-undang itu nggak melihat farmakologinya si obat, nggak melihat farmakodinamik atau farmakokinetiknya, dia hanya menggolongkan berdasarkan tingkat resikonya. Jadi kalau golongan 1, nah ini adik-adik nggak boleh sama sekali, please tolong jangan sampai, ini berapa orang yang di sini, ada 200 orang, ada 100 orang ya, 160-an. Mudah-mudahan setelah pulang dari sini nggak pernah menyentuh golongan 1 ya. Saya sering banget, kebetulan saya dokter yang sering menangani asesmen medis untuk kasus hukum juga, itu sering banget yang apes ketangkap sama polisi ya. Yang masuk golongan 1 adalah opioid ya, contohnya putau. Zaman dulu tahu nggak putau? Ini lahiran 2000. Ya Allah, saya udah lulus baru lahir, udah tua. Nggak apa-apa, kita nggak jauh beda ya dek ya. Ya. Jadi gini dek, jadi zaman dulu tuh tahun 90-an, kalian suka ngikutin tren-tren Y2K nggak? Ya, jadi sebenarnya tren Y2K itu ada, di IG tahu kan? Ada tren IG atau IG nggak sih yang trennya Mom what you like in the 90s, tahu nggak? Kayak ya pernah lihat ya. Terus kan tahun 90-an tahun 90-an itu sebenarnya periode gelap nih adik-adik. Sampai 2000-an awal. Jadi adik-adik ini yang 2005 ke atas tuh sebenarnya sudah sangat bersyukur karena sudah, apalagi di atas 2010 karena sudah ada undang-undang narkotika. Tadinya penerapan hukum di undang-undang di narkoba itu sangat sporadis. Dulu belum ada BNN. Dulu ada Badan Koordinasi Narkoba, kita baru Badan Koordinasi doang, kita bukan BNN, belum legitimate. Dulu tuh yang nanganin polisi di tempat, ya. Kemudian apalagi Kementerian Agama bahkan, kemudian Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial nggak sanggup. Saya ini banyak masalah, banyak penyakit infeksi dari tahun 90-an, tahu nggak? Pembunuh pertama kita di Indonesia itu penyakit infeksi masih penyakit ISPA, TB ya, masih nomor 1. Tahun 2013 pembunuh pertama di Indonesia apa dek? Penyakit jantung dan pembuluh. Diramalkan, tapi bukan Dilan yang meramalkan ya, saya ramal. Diramalkan 20 tahun setelah tahun 2013, sekarang 2026. Berarti sebentar lagi ya, tahun 2033 diramalkan pembunuh pertamanya apa coba? Masalah mental, suicidal,
Ngeri nggak? Ngeri ya, betul. Ya, sekarang juga banyak yang bunuh diri, banyak nggak? Dan kita nggak punya pencatatan yang baik untuk bunuh diri, ya. Indeks ekonomi, indeks ekonomi. Kita udah melihat ya. Saya tuh dulu nggak kepikiran loh waktu saya masih pertama kali kuliah. Emang benar bakalan suicide itu akan menjadi pembunuh pertama. Tapi sekarang saya melihat mungkin saja karena banyak orang terhimpit secara ekonomi, judol, apalagi pinjol, ya. Banyak orang yang akhirnya ya mau lari kemana lagi kecuali ke jembatan Pasok Pati, ya kan, gitu. Tapi ini bukan, saya harap adik-adik, bukan saya pengen ini ya bercandain, tapi itu fenomena yang buat saya mungkin sama Ibu Dewi dulu, kita kan angkatan, jadi ketahuan ya Bu ya kita angkatan berapa? Angkatan yang dulu tuh banyak yang mati di tahun kita tuh gara-gara pakai putau. Tahu-tahu izin nih di kampus nih, suami saya punya temen izin nih lagi kuliah, izin ke kamar mandi dulu, kok nggak balik-balik nih dia sampai kuliah beres. Pas dilihat di kamar mandi, gimana dia? Udah lewat, udah meninggal karena dia pakai putau, ya. Opioid, golongan opioid nih, opium, heroin. Nama lainnya putau, heroin, ya. Dia itu downer, nanti kita belajar. Dia menekan batang otak sampai akhirnya bisa menekan susunan saraf pusat. Jadi orang enak tidur sampai nggak bangun gitu ya. Nah makanya bahaya banget ya, makanya langsung masuk golongan 1. Ada kokain juga. Suka nonton film barat? Yang dibilang crack tuh kokain, ya. Kalau di sini sabu ya, metamfetamin. Kemudian ganja juga masuk golongan 1. Di sini ada yang mendukung legalisasi ganja. Soalnya kan, ada yang udah pernah ke Thailand dan sudah nyoba-nyoba. Kalau di sana ganjanya legal ya, gitu. Baru satu-satunya. Ya gitu, jadi sebenarnya kalau ganja itu tanam-tanaman. Katanya kenapa sih itu kan tanam-tanaman doang, itu harmless gitu ya. Tapi kecubung juga tanam-tanaman doang ya, bener nggak? Pas dipakai terus bisa ngorek-ngorek ngorek-ngorek kebun malam-malam ya. Jadi adik-adik, pokoknya saya ingetin adik-adik golongan 1 jangan sama sekali disentuh. Atau adik-adik misalnya nih, terutama yang cowok-cowok saya nggak tahu kenapa brotherhoodnya kuat banget, bener nggak nih cowok-cowok? Kan suka nggak enakan dimintain tolong sama temennya, bener nggak? Anterin gue dong kesini bentar aja. Tahu-tahu dia ngambil apa? Ngambil tempelan, namanya istilahnya tuh Sherlock, alamatnya tuh ditempel gitu loh, ditempel di satu tempat, nanti dia ngambil ke tempat lain buat ngambil sabunya itu. Sering banget saya dapat asesmen hukum itu yang temennya ini nggak tahu apa-apa, suruh nganterin doang, apes banget. Saya bilang kalau kamu menggunakan narkoba, tes urin kamu positif, saya asesmen kamu ada riwayat penggunaan, saya bisa masukin kamu ke rehab, beres, rehab rawat jalan. Tapi ini nggak ada penggunaan. Disuruh temennya nganterin, jatuhnya apa coba dek? Kurir. Gitu ya. Jadi jangan sampai ya ke depannya. Pokoknya saya pesan yang golongan 1. Kalau golongan 2 ini boleh digunakan. Kita ketemu golongan 2 biasa di mana? Di ruang operasi ya, di ruang OK biasanya yang golongan 2. Seperti petidin, morfin ya. Kita ketemu nanti pada saat praktek di rumah sakit. Jangan saya ingat nih kuliah dulu ketemu sama dokter dari BNN, itu petidin lah, petidin itu narkoba yes gitu ya. Tapi jangan dicolong ya dek ya. Tapi mohon maaf banget, sering sekali nggak cuman ini ya nakes tuh, dokter dan perawat juga pengguna golongan 2 biasanya gitu. Ada ingat kasus beberapa tahun yang lalu ada residen yang
meninggal, itu rame banget kasusnya, residen anestesi, ingat? Ya, dia pakai obat bius, bunuh dirinya, ya. Nah itu antara dua, antara emang dia bunuh diri atau dia mungkin kill the pain, ya dia emang sakit badannya, kecapean, atau mungkin memang sudah ketergantungan, ya. Yang golongan 3 berpotensi menyebabkan ketergantungan. Contohnya nih, kodein ketemu di mana, Dek? Obat batuk, ya. Kodipron biasanya ya, suka pernah resepin sama dokter obat batuknya nggak berhenti, tahu-tahu dikasih racikan. Nah itu nanti kalau mau tes urin buat mau ngelamar kerja, minta surat keterangan ya, kadang-kadang suka positif tes urinnya, keluar dia. Ya, boleh lanjut Pak? Ya, ini ya, adik-adik yang namanya di undang-undang narkotika itu nggak akan mencantumkan jenis-jenis narkobanya ya, adik-adik harus lihat di PMK. Peraturan Menteri Kesehatan, dan ini berubah-ubah tiap tahunnya. Tadinya keluarnya barengan biasanya narkotika sama psikotropika. Tadinya 6 dan 7, tapi karena kepala BNN ramai nih gara-gara vape, ya kan, dimasukin etomidat. Kita usahain gimana caranya etomidat masuk ke golongan 2 narkotika. Jadi PMK ini keluar lagi akhir tahun, PMK nomor 15 tahun 2025. Ini selalu diupdate ya adik-adik ya. Yang sekarang udah masuk ke sini tuh, tahu adik-adik, saya lupa tadi nggak ada di depan. Tahu ganja sintetik, tahu? Gorila. Saya mau lihat yang ngangguk-ngangguk nih. Atau Hanoman. Nah itu biasanya jualannya di IG. Nah itu atau disebut sinte biasanya, sinte. Nah itu masuk golongan 1, jangan dicoba ya, jangan. Ada yang pernah nyoba? Nggak ada yang berani ngaku ya, nggak apa-apa. Kalau udah coba doang, jangan dicoba lagi ya, apalagi kalau iseng-iseng jualan ya. No, jangan. Kalau misalnya mau cari duit banyak ya, gampang tuh cari duitnya sebenarnya. Tapi nanti kita nggak tahu kita dikorbanin sama kartel apa enggak gitu ya. Jangan-jangan kita yang suruh masuk penjara ya. Oke, ini ya. Kalau psikotropika ada golongan 1, 2, 3 dan 4. Nah, sama golongan 1, 2, 3, 2 itu juga adalah obat-obatan yang memang fungsinya untuk penelitian dan terbatas. 3 dan 4 itu boleh digunakan secara luas dan dinilai potensi potensi ketergantungannya. Cuman sayangnya alprazolam masuk ke golongan 4 karena Bandung ini, kota Bandung khusus ya, tahu nggak? Permintaan alprazolam tertinggi se-Indonesia. Berkaitan ya dengan jumlah klien saya, paling banyak penyalahgunaan benzodiazepin. Hanya saja yang saya lucunya, kamu dapat dari mana? Saya konsul dok. Konsul ke siapa? SPKJ anu gitu ya. Kamu berapa kali konsul dalam sebulan? Jadi si kliennya itu ada nama istilahnya dokter shopping. Jadi dia berobat ke dokter yang ini, dapat 1 lembar ya kan, dapat buat sebulan, terus nanti dia pindah lagi ke SPKJ yang lain, dapat lagi dia. Jadi dapat berlembar, dapat banyak tuh alprazolamnya. Habis itu yang dia lakukan apa? Dia konsumsi semua enggak? Dia apain? Jual. Sebutir bisa 25.000. Untung banget ya. Ya, ngerti? Jangan ditiru ya. Jangan nanti tahu-tahu dicoba lagi di rumah. Jangan ya. Soalnya kalau BNN nggak bisa nangkep nih kalau kalian jualan obat-obatan, yang bisa nangkep siapa? Polisi yang bisa nangkep. Kalau BNN ada polisinya, tapi kalau kami bertindak sebagai surat tugasnya dari BNN, kami nggak bisa nangkep yang ini, ya, gitu. Termasuk satu lagi nih adik-adik, nggak ada di sini yang sering disalahgunakan saat ini, daftar G, obat daftar G, yaitu jenis tramadol. Tahu tramadol? Ya, yang lucu tramadol ya Bu, bener kan harusnya pakai resep ya Bu ya. Tapi sekarang siapa yang jualan? Warung-warung ya, bener. Warung apa? Khas banget dia namanya, warung Aceh. Tahu?
maaf ya yang orang Aceh, tapi emang itu istilahnya warung Aceh karena yang jualan semua logat-logatnya logat Aceh. Ya ada logat Aceh, ada pokoknya logat Sumatera ya. Pokoknya khas banget deh kalian di situ ya. Nah bahayanya orang kalau pakai tramadol emang cukup sebutir 2 butir? Enggak, 1 kebet, 1 plek itu. Kalau mereka nggak pakai apa yang terjadi? Ya? Ngamuk kadang-kadang ya. Kalau pakai kebanyakan apa yang terjadi? Ya sama, ngamuk, beranian, wanian. Makanya kalau di jalan banyak yang wanian nggak kalau naik motor, naik mobil ya. Tuh, jangan-jangan pakai TM. Ya. Jadi gini, kalau kata klien saya, Dok, kalau pakai TM tuh sama, dia tuh dulu mantan pengguna sabu. Dok, saya pakai TM 1 lembar, Dok, sama kayak sabu. Katanya gitu. Oh gitu, jadi harus pakai 1 lembar? Iya. Apa yang terjadi habis itu? Dia mau stop, susah nggak? Susah, badannya kayak diapain? Tramadol tuh fungsinya anti nyeri ya, anti nyeri. Kalian pernah sakit gigi? Sakit banget, akhirnya dokter gigi suka ngasih tramadol tuh, sering banget. Atau yang pernah patah tulang di sini ada? Ada yang pernah patah tulang? Atau ACL, kena ACL habis futsal nggak? Nah, itu biasa dokternya suka ngasih anti nyeri yang tinggi. Nah, kalau berdasarkan farmakologi, tramadol itu adiknya heroin itu, adik-adikan, dia paling bontot lah, efeknya paling rendah sebenarnya. Ya, tapi sering disalahgunakan. Boleh lanjut, Pak? Nah, ini efeknya berdasarkan sistem saraf pusat ya. Ada efek stimulan yang menstimulasi, contohnya sabu, kokain, apalagi? Atau ada yang sifatnya depresan, dia menekan pesan. Jadi orang kalau pakai depresan tuh kayak tadi tuh nyantai, bro, nyantai aja bro, gitu ya kayak gitu. Halusinogen, dia jadi halusinasi. Dia kalau ngeliat mbak-mbak yang cakep-cakep ini, dia bilang, ih lucu semua mukanya, ada bintang-bintangnya. Atau dia ngeliat ruangan segede gini, dia merasa kayak kecil banget di pojok. Gitu, itu halusinasi ya. Nah, kadang-kadang ada beberapa zat yang bisa masuk dalam kategori. Suka nonton drakor? Nih kalian era drakor atau dracin? Dua-duanya, ya. Atau yang melolok-melolok gitu. Nah, itu kan ada kebiasaan mereka minum alkohol, benar? Benar. Kenapa mereka suka minum alkohol di sana? Ya? Ngangetin tubuh, apalagi? Biasanya mereka pakai suka ada kayak acara kan ya, kalau perkenalan anak baru ya kan, kenapa coba? Karena katanya alkohol adalah cairan pelunak lidah, katanya, benar nggak? Jadi kan orang-orang Jepang, orang sana kan pada kaku-kaku ya, jadi mereka harus minum alkohol dulu supaya bisa ngobrol nyantai. Kalau orang kita perlu nggak sih sebenarnya? Kita kan udah udah friendly ya katanya. Nah, jadi dosis rendah alkohol efeknya adalah stimulan. Orangnya jadi berani ngomong, ya kan? Kalau dosis tinggi ngapain tuh? Kita kan nonton film, abis dia mabuk dia ngapain? Tidur atau nggak jelas ya, disuruh ngambil ini nggak bisa, ya kan? Efeknya jadi depresi, ya. Nah, hati-hati. Jadi alkohol punya 2 efek. Hati-hati kalau menggunakan 2 depresan secara bersamaan. Artinya yang ditekan apa? Batang otak. Lama-lama bisa tidur nggak bangun-bangun ya. Apa aja jenis depresan kita lihat selanjutnya? Apa aja sih jenis depresan ini? Boleh kita lanjut, kita lihat. Nah, lihat yang jenis depresan ada apa aja deh. Nah, ini dia tahu nggak nih GHB? Itu adalah hati-hati perempuan-perempuan ya kalau lagi jalan, nggak perempuan yang sekarang, laki-laki juga sering. Tahu kasus di Inggris ada orang Indonesia, ini malu-maluin loh, kita bukannya bangga nih ya, ada diaspora kita ketangkep, saya nggak tahu hukumannya seumur hidup apa mati ya, karena memperkosa dalam kondisi tidur ya kalau nggak salah. Tapi yang dia ini siapa? Cowok-cowok gitu ya. Jadi dia biasa dia kasih minuman, dia tawarin minum, terus di dalam minumannya dikasih apa?
itu GHB itu. Bilangnya nanti adik-adik boleh cari di Google rape drug. Rape itu perkosa, drug itu obat-obatan. Dia biasa dipakai untuk ya gitu. Makanya kalian kalau dikasih minum harus pokoknya jangan sembarangan mau ya, benar nggak? Kalau kasih minum harus ambil sendiri aja, nggak usah. Ih sayang kamu baik banget gitu ya. Tahu-tahu kita nggak tahu siapa. Ya harus hati-hati ya. Yang kasus orang Indonesia ini dia ternyata melakukan pelecehan seksual ke beberapa korban dan korbannya laki-laki. Jadi berarti anak laki juga harus hati-hati ya sekarang ya. Gitu yang nah ini ya yang saya kasih merah-merah artinya dia apa? Legal ya. Yang termasuk stimulan tuh apa tuh Dek? Yang legal? Nikotin apa? Rokok. Satu lagi apa tuh? Nah, jadi kalau mau mabok ya, mabok yang aman dan legal tuh apa? Ngafe aja ya. Oke, aman? Aman kita, yang penting dompetnya aman ya kan. Jadi kalau mau itu aja. Kafe saya juga suka kopi ya, tuku ya gitu. Ya oke, jadi kayak gini adik-adik ya, alkohol legal tapi nah ini masalahnya tidak semua obat yang legal berarti aman ya, aman buat kesehatan kita. Kafein boleh nggak banyak-banyak ya, jangan banyak-banyak juga, kasihan mamanya uang jajan berapa sehari ya gitu. Kedua apa, kopinya sih bagus ya, kata dokter Tirta juga, bener nggak? Tapi kalau udah pakai apa, gula aren, susu ya gitu. Jadi nanti kalau mau kayak saya ini mulai belajar americano di tengah-tengah gitu kan. Mulai lanjut. Oke. Nah ini cara penggunaannya bisa ditelan kayak alprazolam ya, ditelan. Bisa dirokok ya. Yang dirokok apa nih? Ganja, itu udah pinter. Sinte, itu pinter semua. Jangan pada pinter ya. Kok pada tahu? Nah, kok ada yang dikunyah? Ada nggak dikunyah? Ada. Contoh obat-obatan yang tadinya namanya itu CCF namanya. Dia modelnya kayak tahu permen karet fresh apa tuh? Yang kayak lembaran tuh? Nah, taruh situ. Gitu ya. Tahu LSD? Nah, itu di luar negeri itu modelnya juga kayak gitu, kayak lembaran-lembaran ya. Atau dihirup. Mukosa itu apa artinya? Mukosa bisa mukosa lidah ya, mukosa mulut atau mukosa hidung ya, gitu. Kak, gimana kalau dihirup? Bahaya nggak? Bahaya, bisa iritasi ya mukosanya ya, gitu. Jadi nanti dikit-dikit pilek gitu. Saya pilek bukan karena ini ya, saya alergi loh, benar. Atau pakai disuntik ya. Nah, yang disuntik ini paling bahaya resikonya. Karena bisa apa? Ada belum belajar nyuntik kan? Nanti kalau udah belajar nyuntik kan harus belajar yang nggak boleh ada udara karena bisa emboli. Coba bayangin, adik-adik kuliah berapa tahun baru boleh nyuntik, bener nggak? Ya kan udah sekolah berapa tahun adik-adik nanti pas jadi D3 perawat tuh berapa sekolah, 12 tambah 3 15 tahun, bener nggak? Baru boleh nyuntik, bener kan? Pengguna belajarnya gimana mereka? Gitu aja kan? Bayangin. Jadi kalau misalnya tahu ada yang mati, wajar nggak? Wajar. Ya, boleh lanjut Pak. Oke, kita lihat dampaknya. Tadi efek yang ini dampak. Dampaknya ya, kita harus tahu dulu kenapa sih orang pakai narkoba. Ada dua sebenarnya, to feel good dan to feel better. To feel good artinya dia mau happy. Ya, kalau to feel better berarti dia udah punya penyakit apa tuh? Anxiety, apalagi depresi. Artinya sebenarnya dia udah punya masalah mental, tapi nggak didiagnosis, nggak diobatin. Tapi dia namanya apa? Adik-adik nih Gen Z sering ini istilah ini lekatnya sama Gen Z. Self medicate, tahu nggak kalian? Ngobatin diri. Sering self diagnose nggak kalian? Misalnya izin ke bu dosennya, ibu saya hari ini saya nggak bisa masuk karena secara psikologi saya kurang sehat. Saya nggak tahu jalannya, saya punya anxiety bu, saya nggak tahu.
Bener nggak? Karena kalian zaman sekarang bisa tahu diagnosis itu dari mana? Dari Google, dari TikTok, ya nggak sih? Kalian merasa, jangan-jangan gue ADHD, soalnya gue kalau jalan jatuh mulu katanya gitu. Padahal kamar gue berantakan, kamarnya berantakan dimana sama mamanya. Mama, aku tuh ADHD, mah. Yes. Self diagnose ya. Nah, gini, kalau emang punya masalah itu ya udah cari pertolongan, benerin keluhannya, jangan ngobatin diri. Karena ini yang sering terjadi. Pasien-pasien saya datang biasanya masih remaja yang kayak gini nih, suka nggak nyaman. Ternyata dia punya trauma karena orang tuanya pukul-pukulan di rumah ya. Terus apa yang dilakukan? Ini yang tadi saya bilang, to kill the pain, untuk mengebunuh rasa sedih itu, saya pakai tramadol lah, pakai alprazolam lah, kayak gitu ya. Ini artinya bahaya nggak kalau dia udah punya masalah mental terus dia pakai narkoba, bahaya nggak? Lebih bahaya mana dengan yang masih sehat-sehat nggak punya masalah tapi cuma buat senang-senang? Lebih bahaya mana? Ya udah punya masalah mental, artinya dia sudah punya penyakit ditambahin lagi ya. Oke, boleh lanjut? Nah artinya yang udah punya penyakit terus dia ditambahin lagi, kira-kira bakal cepet nggak pulihnya? Agak lebih lama biasanya ya. Nah ini adik-adik, ini adalah beberapa neurotransmitter di dalam otak kita. Adik-adik nanti coba belajar cari tahu sendiri. Aku mau cari kegiatan-kegiatan yang meningkatkan dopamin. Kalian tahu dopamin itu apa? Jadi jangan sekedar ngomong ya, dopamin itu apa. Seumur kalian ini di bawah berapa nih? Di bawah 25 ya. Kumpulkanlah sebanyak-banyaknya kenangan-kenangan indah dan menyenangkan yang secara alami. Karena suatu saat nanti kalian butuh ya, pada saat kalian menghadapi masalah. Kenapa ini harus keluar? Supaya kita tetap punya optimisme ya, gitu. Nah, nanti kaitannya dengan coping skill. Nah, saya mau cerita teman-teman saya yang luar biasa, perawat-perawat yang kerja di BNN, itu sangat membantu dalam layanan rehabilitasi karena mereka yang paling sering dan paling rajin, paling sabar sama pasien pada saat mereka ngajarin mekanisme coping skill. Ya, nanti adik-adik akan belajar, mungkin di keperawatan jiwa ya, gitu. Ya, jadi adik-adik nanti gimana caranya si klien ini bisa menggali lagi masa indahnya dia untuk supaya bisa keluar ini nih, serotonin. Inilah yang akan dipengaruhi oleh narkoboy ya. Jadi si narkoboy ini akan membuat kalian tidak bisa merasakan kenikmatan alami yang keluar gara-gara ini nih, gara-gara berolahraga, gara-gara sentuhan fisik, gara-gara terpapar sinar matahari atau karena beribadah. Yang kalian pikirkan cuma gimana caranya pakai narkoba supaya bisa menikmati ini. Boleh lanjut kita? Oke, ini tanda dan gejalanya. Kalau stimulan berarti tekanan darahnya meningkat, jantungnya cepat nggak? Takikardi. Kalau depresan, tekanan darahnya menurun. Kemudian apa? Denyut nadinya juga menurun gitu ya. Jadi khas banget. Pupilnya juga nanti bisa dilihat ya. Boleh lanjut. Kalau dia sifatnya psikedelik campuran, berarti pupilnya biasanya kalau kita pakai senter satu gede satu kecil biasanya. Namanya pinpoint pupil. Nanti kalau lagi praktek lihat ya. Kayak gitu ya. Pinpoint pupil. Pokoknya ini nih. Otak yang akan dipengaruhi adalah yang di bagian tengah, ya. Makanya remaja itu dan anak-anak sangat rentan. Kalau ada yang pakai narkoba dari remaja, tolong cari pertolongan sekarang, cepat-cepat cari pertolongan. Kenapa? Karena akan lebih lama. Otak itu berkembangnya dari belakang ke depan. Di sini udah pada di atas 18 tahun ya. Harusnya secara lebih matang sebenarnya karena prefrontal cortexnya sudah berkembang. Kalau cowok-cowok belum dek, sampai 21. Makanya kalau cowok-cowok nggak dewasa wajar nggak?
Ya nggak sih? Itu kok kamu nggak tahu sih maksud aku apa? Wajar, belum berkembang dengan sempurna. Ya gitu ya. Oke, jadi yang nih area otak yang dipengaruhi itu adalah yang bagian tengah yang mengatur emosi dan reward ya. Waktu kecil ini dulu yang berkembang, tapi bagian depan yang mengatur kematangan kita, kognitif kita itu belum berkembang. Makanya waktu kecil kalau ditawarin narkoboy, mau saya kasih penyuluhan ke anak SD atau SMP juga dia tidak akan berpikir apa dampaknya. Pas ditawarin lu pakai tramadol nih, apakah dampak tramadol itu baik? Apakah berbahaya? Nggak mungkin gitu, bener nggak? Dia cuma mikir, gue kalau pakai ini keren. Gue pikir ini senior gue yang nawarin bakalan oke. Jadi kalau anak remaja biasanya memikirkan atau memutuskan sesuatu berdasarkan emosi atau rasa senang, ya kan? Ingat nggak? Kalian tuh dulu pernah memutuskan sesuatu hanya karena takut sama orang tua, bener? Atau takut mama marah, aku nggak mau mama sedih, ya nggak? Ya itu karena memang kita memutuskan sesuatu berdasarkan emosi, ya. Boleh lanjut? Makanya kalau anak kecil, anak remaja disuruh pakai narkoba, bahaya nggak? Bahaya karena dia belum bisa memutuskan, ya. Nah, adik-adik, setelah hari ini dapat materi, boleh nggak adik-adik yang lagi coba pakai jangan naik kelas, ya? Atau yang sudah punya pacar kah atau punya teman kah, kalau bisa dicegah yang coba pakai itu jangan naik kelas. Kalau kerjaan saya yang di atas tuh, yang 15% itu kerjaan saya. Kalau teman-teman itu dan masyarakat yang sudah terpapar penyuluhan, ini wayahna kerjaannya kalau bisa sering mengedukasi, jangan sampai yang coba pakai jadi penggunaan sosial. Penggunaan sosial tuh kayak mana ya? Dia pakai kalau lagi ngumpul-ngumpul sama, saya pakai kalau ngumpul sama teman saya aja dong, kalau enggak. Nah terus kamu ngumpul-ngumpul sama temennya tiap minggu, iya. Terus lama-lama kalau nggak pakai nggak seru dong kalau nggak kumpul. Kalau nggak pakai nggak seru dong kumpul sama teman. Iya, penggunaan atas alasan. Udah naik ya. Lama-lama tiap minggu harus ketemu sama temennya. Padahal sebenarnya tiap minggu dia pengen pakai, penggunaan rutin. Lama-lama kok nggak enak ya kalau nggak pakai, badannya udah mulai ada sakau. Kok biasa 100.000 berasa, sekarang nggak berasa ya, ada ketergantungan. Boleh lanjut? Kita lanjut saja. Nah ini dampaknya apa aja dek? Sosial, bener ya? Ekonomi habis nggak duitnya? Ya makanya udahlah ngopi-ngopi aja. Ngopi kan ada 10.000 sekarang kan, murah nggak? Ya, atau bikin sendiri boleh kan? Ya. Udah kalau medical udah pasti ya. Kemudian adiksi ya. Otaknya orang yang punya masalah adiksi sangat berbeda dengan otak orang normal. Beneran, itu kalau dilakukan PET scan kelihatan. Boleh lanjut? Oke, nah ini penyakit yang berhubungan dengan gangguan penggunaan zat. Stroke, bener gak? Betul, sering dapat ini nggak, sering membaca cerita nggak, ini bapak-bapak di hotel Toto meninggal, terus ada sama cewek, pas di itu ditemukan ada beberapa bom sabuk, ya. Ternyata bapak-bapaknya nggak tahu jantung, aritmia ya, atau stroke, ya. Karena tadi stimulan fungsinya sebagai meningkatkan tekanan darah. Kalau punya stroke ya dia kayak air mancur aja, pung, gitu ya. Tuh. PPOK, emang PPOK tahu deh, penyakit paru obstruktif kronis. TBC emang bisa kena TBC kalau pakai sabu? Bisa nggak? Bisa kalau bongnya dipakai bareng-bareng, kan diisap bareng-bareng ya. Bisa ketularan nggak? Bisa. Terus apa lagi nih? Nah, Evali, nanti kita bahas Evali ya. Evali itu mohon izin tadi ada Ibu Eva, bukan. Ini Evali, beda banget ya. Ini terus ada penyakit menular
viral hepatitis seperti hepatitis C atau apalagi HIV, ya, HIV, GO, sipilis. Ada yang tahu nih 2 penyakit bawah? Wah, masih ada yang ngangguk-ngangguk nih, ada yang hati-hati ya, ini penyakit menular seksual. Emang bisa kalau pakai narkoba dapat penyakit menular seksual? Karena kalau dia pakai stimulan yang meningkat nggak cuma tekanan darah, apa yang meningkat? Aktivitas seksual. Nih, saya mau kasih tahu terutama yang buat yang cowok-cowok. Biasanya banyak sekali bapak-bapak pakai sabu supaya performa seksualnya cenah meningkat. Katanya bisa berkali-kali dalam semalam. Benar nggak? Nggak tahu. Bisa, benar, itu benar. Tapi itu pada saat penggunaan awal yang meningkat libido dan performa, ya. Tapi lama-lama apa yang terjadi? Akan terjadi rebound phenomenon. Jadi fenomena berbalik, libidonya meningkat, tapi performanya menurun. Pasien-pasien saya biasanya pakai sabu, lama-lama dia awalnya dia kan percaya diri tinggi, lama-lama dia jadi menarik diri, depresi. Kenapa? Salah satu penyebabnya juga gara-gara performa seksualnya sangat menurun. Dia gini, kok dulu saya pakai sabu gini bisa 3 kali 4 kali semalam nih, sekarang kok saya nggak bisa? Karena sudah terjadi rebound fenomenanya sudah berbalik, gitu ya. Jadi akhirnya dia merasa harus naik nih dosisnya, atau barangnya jelek, dia beli lagi. Apa yang terjadi? Pembuluh darah makin konstriksi. Ya, kalau nggak stroke terjadi kelelahan, ya, sel itu bisa lelah, ya, gitu. Nah, oleh karena itu bahaya kalau dia pakai narkoba jenis sabu yang biasanya pasangannya tidak bisa memenuhi. Apa yang dia lakukan? Dia akan melakukan hubungan seksual yang beresiko tinggi, mungkin dengan PSK. Ya, sementara PSK di Indonesia tidak dilabelisasi, tidak seperti di Thailand. Kalau di Thailand itu lokalisasi dan harus dilakukan pemeriksaan. Kalau di sana dilindungin ya sama negaranya, tapi secara kesehatan sebenarnya lebih benefit sih sebenarnya itu ya. Oke, dan hati-hati faktor yang mempengaruhi kalian bisa kena penyakit ini adalah kalau kalian makainya campur narkobanya, ya enggak? Gender, emang apa ya gender? Emang berpengaruh perempuan sama laki-laki dengan penyakit penyerta? Tahu nggak yang paling tinggi siapa yang kena penyakit penyerta? Perempuan. Ya, karena perempuan itu ya gitulah. Oke, boleh lanjut? Ya, boleh lanjut, kita sebentar lagi. Nah, ini sabu, ya. Oke, lanjut. Nama lainnya itu bisa dibaca, boleh lanjut Pak. Nah, ini kalau nanti ada yang mau lihat ATS itu withdrawalnya seperti apa, ini adalah pemeriksaan yang kita lakukan. Boleh lanjut? Oke, itu kita udah bahas tadi. Kita boleh lanjut. Nah, ini ganja, ya. Lihat, nah bahayanya sekarang yang sering beredar itu sinte kan. Sinte itu kan campuran, jadi nggak cuman THC. Bahayanya dia dicampur dan itu lebih bahaya kadar THC-nya dibanding ganja. Sinte itu ya. Boleh lanjut? Dokter, mohon maaf ya, mengingatkan 10 menit lagi waktunya. Siap Bu. Oke, kita kebut. Tapi kalau yang ini pemeriksaannya hanya saya kasih overview aja ya. Mungkin nanti pada saat adik-adik akan berpraktek di tempat rehab, ini yang akan dilakukan pemeriksaan kalau ketemu pasien ketergantungan ganja apa sih, ini ya jenis-jenis pemeriksaannya. Boleh lanjut? Nah, ini yang mau saya bahas sedikit ya Bu tentang penyalahgunaan benzodiazepin. Ini sebenarnya tadi yang saya bilang, permintaan benzodiazepin terutama alprazolam di Kota Bandung paling tinggi se-Indonesia. Siapa yang sering menyalahgunakan? Apakah dokternya atau pasiennya? Dua-duanya. Karena dokter over prescribe, dokternya meresepkan lebih-lebih. Nggak cuman SPKJ, ada beberapa dokter umum yang menyalahgunakan wewenang. Dokter umum boleh meresepkan alprazolam hanya untuk jangka pendek. Ya, ini ternyata saya beberapa kali menemukan dokter umum
meresepnya untuk 30 hari. Nah, itu nggak boleh sebenarnya, ya. Nah, ini bahayanya si benzo ini bisa menekan batang otak, saraf pusat yang tadi itu. Jadi kalau dia menekan batang otak, saluran pernafasan ada di situ, jantung ada di situ, ya. Boleh lanjut? Oke. Nah, ini pemeriksaannya, boleh lanjut? Oke. Nah, ini adalah hati-hati. Nah, yang sering banget penyalahgunaan anti nyeri itu adalah dokter dan perawat sebenarnya, terutama tadi saya cerita yang di ruang operasi. Mereka biasanya tadi salah satunya yang kasus dokter spesialis anestesi yang bunuh diri akibat perundungan itu, dia pakai obat bius sama campuran anti nyeri. Nanti adik-adik bisa baca-baca, dia pakai campuran. Dan itulah bahayanya kalau kita mixing drugs. Dia akhirnya dia mungkin hanya pengen tidur dan hanya ingin kill the pain karena memori dimarahinnya, di abuse-nya itu cukup berat, ya. Akhirnya dia nggak bangun ya. Boleh lanjut? Nah, ini apa sih yang tadi saya udah bahas, ya? Penyalahgunaan opioid seperti tramadol. Kalau di luar negeri dokter yang resepin, kalau di sini dijual di warung Aceh, berarti harusnya ada regulasi yang salah. Kenapa obat daftar G bisa keluar di jalanan? Boleh lanjut? Oke, lanjut aja Pak. Boleh kita lewat. Nah, ini ada satu lagi dia yang namanya NPS, New Psychoactive Substance. Sinte masuknya ke sini. Jadi ini obat-obatan yang zaman dulu pernah ada tapi hilang, muncul kembali, atau obat-obatan zat-zat yang dulu pernah ada tapi dimunculkan kembali untuk disalahgunakan. Tiap tahun deh, makanya tadi saya bilang Permenkesnya berubah-ubah karena NPS ini selalu ada yang baru. Ya, yang sekarang pernah lihat TikTok FYP yang orang di Philadelphia, tahu ya? Orang Amerika yang kayak gininya gitu, itu kan sebenarnya fentanyl, ya. Tapi terus yang beredar bukan fentanyl itu obat bius. Yang beredar adalah carfentanil yang 10.000 kali lebih kuat. Pasien kami pernah ada yang udah clean 2 tahun, clean total. Dia tuh dulu pengguna putau, dia clean juga gara-gara emang udah gak ada putau. Terus dia dengar ada putau baru. Ternyata yang beredar bukan heroin, bukan opiat, tapi yang beredar adalah carfentanil. Dia baru pakai 2 kali udah meninggal dunia lewat karena dosisnya sangat tinggi, ya. Boleh lanjut? Oke, kita lanjut aja. Nah, ini kalau sering ketemu kayak, nah itu tuh gorila tuh, ya, kayak tembakau kayak gitu. Tapi yang ngerinya sekarang nih di Tokopedia, di Shopee, di Instagram, orang jualnya udah bukan daun-daun keringnya lagi tapi racikannya. Jadi tuh tembakau sintetik itu sebenarnya bukan tembakau, dia adalah cairan kimia. Tuh tembakau sintetik apa? Ganja sintetik, cairan kimia, entah gimana caranya, cairan kimia kemudian disemprotkan ke daun-daun kering, yang dijual daun kering. Saya banyak dapat kasus anak sekolah jualan sinte ngeracik sendiri. Nah itu hati-hati, ya. Boleh lanjut Pak? Nah ini adik-adik, ini hati-hati, kratom ini masih legal tapi sudah beredar, modelnya kayak maca. Tapi kalau yang jualan maca itu masih aman, ya. Kalau ini kratom ya, maca cih gitu, ya. Nah, kratom ini ada yang udah pernah nyoba nggak? Nggak usah, ya, nggak usah, karena pasien saya memang dia ada efeknya, lagi dalam penelitian, katanya bisa buat menangani withdrawal, tapi lagi dalam penelitian karena ada beberapa kasus pada saat dia menghentikan anti nyeri terus pakai kratom, enak sih enak, tapi pas kratomnya diberhentiin badannya sakit juga ternyata. Oke, lanjut ya. Lanjut, oke, boleh lanjut lagi. Ketamin, nah ini adalah obat bius anjing sebenarnya. Boleh lanjut? Lanjut lagi, boleh? Nah, saya mau bahas ini. Kemarin ada kasus influencer yang meninggal dunia pakai apa? Whipping. Nah itu beda sama, kurang lebih mekanismenya sama dengan dengan vape, karena dia bikin gas aerosol juga, ya. Hati-hati karena gini, ada beberapa
kalau yang whipping itu memang mekanismenya berbeda. Tapi kurang lebih sama. Artinya yang terancam adalah paru-paru karena mekanisme aerosolisasinya atau zat yang terkandung di dalam cairan vape-nya itu sendiri atau pewarnanya. Adik-adik di sini nggak pernah ngetes kan? Apakah saya alergi dengan cairan vape? Nggak pernah kan? Langsung pakai aja. Dan bahayanya dalam cairan vape itu kadang-kadang nikotinnya jauh lebih tinggi dibanding rokok. Ya, boleh lanjut Pak. Nah ini yang namanya EVALI, Electronic Cigarette and Vaping Associated Lung Injury. Jadi ada zat yang terkandung dalam liquid vape itu yang mengandung diasetil kalau nggak salah ya. Nah, vitamin E asetat. Nah, dia akan menyebabkan hipersensitivitas di paru sehingga paru-parunya lengket kayak popcorn dan akhirnya gagal untuk melakukan fungsinya. Jadi dia kolaps ya. Jadi paru-paru kolaps sebelah biasanya. Boleh lanjut, Pak? Nah kalau udah terlanjur gimana? Mau diapain? Boleh lanjut? Lanjut aja Pak. Nah ini lihat pelajar dan mahasiswa cukup tinggi dan meningkat lagi ya. Boleh lanjut Pak? Jadi prevalensi 1,9 itu di atas rata-rata prevalensi seluruh Indonesia ya. Artinya memang pelajar dan mahasiswa cukup tinggi ya. Boleh lanjut Pak? Apa yang harus dilakukan? Ini sebentar aja, boleh lanjut Pak? Oke. Nah, pokoknya gini, kalau adik-adik ada yang menyalahgunakan narkoba, apapun jenisnya, tolong lapor diri aja dulu. Nanti mau diapain, tanya-tanya aja dulu ke BNN. Datang ke BNN Provinsi Jawa Barat di Jalan Gede Bage ya. Yang Soekarno-Hatta yang dekat Gede Bage. Kalau yang BNNK Bandung deket nih, Jalan Ciung Wanara, deket jajanan-jajanan Taman Sari itu ya. Dekat El Cacto, nah depannya, belakang SMA 1 ya. Lapor diri dulu aja, punya keluarga laporin aja dulu, nanya-nanya dulu juga nggak apa-apa, boleh lanjut Pak. Nah program rehab itu apa aja? Pokoknya rehab itu tadi Bu Eva sempat bilang ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kita di atas kuratif, kita tidak melakukan penyembuhan, tapi kita merestorasi lagi ya sel-sel yang tadi sempat rusak ya. Oke, lanjut. Yang disasar apa ya dalam rehab? Yang disasar adalah perilaku mencari zat. Karena orang kalau udah kecanduan atau ketergantungan narkotika, dia itu punya drug seeking behavior, nyari zat. Pokoknya segala masalah beresnya pakai zat. Nah itu yang akan dilakukan intervensi. Adik-adik nanti sebagai perawat perannya adalah meningkatkan mekanisme coping skill. Gimana caranya supaya setiap masalah yang dihadapi tidak selalu solusinya adalah menggunakan narkoba ya. Boleh lanjut lagi. Nah ini adalah balai rehab atau kalau mau rawat inap. Ada di Indonesia ada 6. Saya dulu sempat di sini kerja di Tanah Merah Samarinda. Ya boleh lanjut. Nah ini kita, nah itu saya, itu teman saya Ibu Desa yang perawat. Nah itu juga Bu Laura perawat juga tapi sebagai konselor sekarang, ya. Boleh lanjut Pak. Nah ini beberapa puskesmas. Nah adik-adik kalau punya teman atau keluarga, udah laporin. Puskesmas sekarang udah ready. Kok siap? Boleh lanjut. Nah kalau kalian punya teman yang pakai narkoba mau diapain? Yang hati-hati ini adalah pada saat sedang krisis ya. Ini yang teman-teman bisa lakukan ya. Boleh lanjut. Nah, jadi yang dilakukan adalah adik-adik adalah fungsinya adalah dukungan sosial remaja. Kita ajak teman-temannya untuk bisa membantu dia sendiri kayak self talk. Kamu positif self talk sama diri kamu. Kemudian kita keluarganya harus merangkul ya. Kemudian lakukan kegiatan-kegiatan komunitas. Karena intinya gini, kalau dia sibuk terus dia akan teralihkan. Tapi biasanya kalau siswa keperawatan tuh capek ya, benar nggak? Kalau nakes dia pasti capek ya.
agak susah sebenarnya kalau mau ngehulung sendiri ya. Boleh lanjut Pak? Oke, apa yang bisa kamu lakukan untuk teman-teman kamu yang lagi punya masalah nafsa dan krisis? Apa yang bisa dilakukan? Boleh lanjut Pak? Apa yang bisa dilakukan Dek? Berarti kita bisa kasih support. Mau diapain? Cukup dengarkan aja, nggak usah dijudge ya, dengarkan, validasi, dan kita ajak untuk cari pertolongan. Oke. Narkoba dikenal untuk dijauhi, tapi orangnya jangan dijauhi. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak. Kelewat dikit ya Bu ya. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan yang sangat informatif dan membuka wawasan kita semua ya. Teman-teman mahasiswa, kita tentu menyadari bahwa menjaga kesehatan otak, mental, dan masa depan ini jauh lebih penting dibandingkan mencoba hal-hal yang justru merusak diri kita sendiri, gitu ya. Karena itu sekarang kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan dapat mengangkat tangan atau menuliskan pertanyaannya. Kalau misalnya memang tidak berani, mengangkat tangan saja. Ayo, saya buka untuk diskusi kita untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ya, yuk silakan MC tolong. Tolong sebutkan nama dan kelasnya ya. Yang kedua ada lagi? Ya, nanti. Silakan. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila dari kelas 1C. Izin bertanya Ibu, kan sekarang banyak banget mahasiswa menggunakan obat seperti obat penenang, obat tidur, ataupun resep tanpa pengawasan dari dokter. Karena alasannya itu stres, sulit tidur, dan atau karena tekanan dari akademik juga. Seberapa bahaya penyalahgunaan obat benzodiazepin dan resep lain bagi kesehatan otak? Terima kasih. Langsung dijawab dokter? Ya. Langsung aja ya Bu ya. Enggak. Siapa tuh namanya Dek? Najwa dari kelas 1C S1 Keperawatan. Makasih. Ya, makasih Najwa atas pertanyaannya ya. Tadi mungkin bisa dilihat efek sampingnya ya. Jadi mungkin tidak secara berzat ya, karena banyak banget Najwa. Nanti kalau mau nggak apa-apa Bu, saya kirimkan materi yang kayak modulnya ya. Jadi gini, benzodiazepin itu adalah golongan psikotropika. Nah dia efeknya adalah sebenarnya nih adik-adik, efeknya adalah antidepresan dan anksiolitik. Jadi bukan untuk bukan untuk obat tidur. Nah seringnya orang-orang itu salah kaprah. Minum alprazolam itu katanya kalau mau tidur minum alprazolam. Enggak seperti itu. Jadi dia sebenarnya pada dosis tertentu dia efeknya bisa sebagai anksiolitik atau supaya meredakan kecemasan. Apa yang akan terjadi ketika kita menggunakan obat-obatan tersebut secara berlebihan? Maka efek yang diharapkan akan berbalik ya. Jadi misalnya dia mau meredakan kecemasan ya kan, dikit-dikit minum alprazolam. Bahayanya alprazolam ini adalah short acting atau dia kerjanya cepat deh. Jadi dia itu jenis benzodiazepin tuh ada 4 kalau nggak salah, dibagi 4 berdasarkan waktu paruhnya. Jadi ada yang kerja cepat, ada yang ada 3, intermediate sama long acting. Yang intermediate itu pertengahan, dia kurang lebih sekitar 4 sampai 6 jam. Nah yang long acting itu bisa sampai 12 jam dalam tubuh. Nah masalahnya adalah si alprazolam ini dia cepat bekerja, cepat hilang dalam tubuh kita. Jadi seseorang itu kalau dia memakai alprazolam kayak grafik di dalam tubuhnya ya, dia sebentar aja enak nih masalahnya, dia akan cari lagi sorenya, siangnya. Akhirnya penggunaannya jadi lebih
Sering. Makanya apakah alprazolam itu dilarang? Enggak dilarang deh. Pasien tuh banyak yang perlu. Terutama di sini ada yang punya gangguan ketinggian enggak? Kalau naik pesawat takut ya. Ada beberapa artis ya. Dia kalau naik pesawat harus diresepkan alprazolam dulu. Karena kalau pasien dengan fobia itu begitu dia naik pesawat bisa teriak-teriak, dia minta tolong, minta keluar. Kan itu mengganggu ya. Akhirnya dia dikasih alprazolam biar dia dalam perjalanan dia tidur. Nah, kalau makanya tadi dia dimasukin ke golongan 4 psikotropika karena penggunaannya sangat luas. Bahayanya ketika dia udah sering pakai, kemudian dia stop penggunaannya, apa yang terjadi? Dia dikit-dikit akan merasa cemas. Ya, dia dikit-dikit akan merasa cemas. Bahkan ada beberapa kasus tadi terjadi penurunan serotonin dan dopamin. Bahayanya kalau terjadi penurunan serotonin dan dopamin, dia akhirnya nggak mau ngapa-ngapain, depresi, bahkan berpikir untuk bunuh diri. Nah, itu yang mungkin bahaya seperti itu bukan sudah ketergantungan. Ya, ini sudah terjawab? Boleh izin Bu satu lagi. Ya. Terus kemudian bahayanya ini sering juga adik-adik itu, terutama yang mahasiswa eksperimental ya. Dia pakai benzo, dia pakai lagi alkohol. Tadi kan saya udah bilang jangan mencampurkan dua depresan karena apa yang terjadi, dua-duanya menekan batang otak. Jadi bisa itu atau bisa anti nyeri lain, contoh tramadol, itu sama-sama depresan. Bisa menyebabkan kelumpuhan otot pernafasan gitu. Jadi bahayanya dia bisa itu tadi yang tidur nggak bangun-bangun, atau dia kayak gini Bu, kayak pernah nggak ada ngerasa kayak ketindihan ya, itu kan artinya kalian tuh otaknya udah bangun tapi belum cepet nih ngasih tahu ke otot-otot yang lain supaya bisa bergerak gitu ya. Nah itu perasaan seperti itulah. Nah itu yang dirasain oleh pasien-pasien yang mungkin dia mixing antara 2 macam atau 3 macam jenis depresan seperti itu Bu. Oke, intinya sangat berbahaya sekali ya untuk penggunaan obat-obatan tersebut ya, meskipun memang ada niatnya biar melek dulu atau biar bisa tenang dan lain sebagainya gitu ya. Baik, untuk pertanyaan kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Pak Reja Fikri, saya dari kelas 1A. Di sini saya akan bertanya, mungkin masih banyak yang belum tahu ya Bu, bagaimana sih proses rehabilitasi di BNN itu sendiri. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana proses rehabilitasi di BNN, serta apakah proses rehabilitasi ini hanya menghentikan memakai zat ataupun mencakup seperti psikologi, sosial, akademik, ataupun keluarga Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Fikri. Mungkin ini Fikri dari 1 keperawatan ya, menanyakan bagaimana prosesnya. Pengen tahu mungkin Dok, gimana sih proses rehabilitasi yang dilaksanakan oleh BNN ini? Baik Bu, izin ya Bu langsung jawab. Jadi memang tadi agak di skip karena waktunya. Jadi kalau rehabilitasi di kita, adik-adik nggak usah takut. Pertama kalau ke BNN gratis ya. Tapi nanti adik-adik akan dilakukan screening dulu. Screening itu untuk melihat adakah resiko penyalahgunaan zat, baik itu ringan, sedang atau berat. Nah, izin Bu, nanti sebenarnya kami sedang beberapa kali mensosialisasikan, terutama adik-adik nakes ya. Ini kalau bisa semua nanti bisa ter-equip ya, punya kompetensi untuk bisa melakukan screening menggunakan ASIS, namanya form ASIS. Itu form wawancara dek, alcohol, substance, smoking, involvement screening test. Itu yang kita kerjakan. Nah, adik-adik bisa lakukan ini dari setingkat kalian nih bisa nih. Dan apalagi kalian nakes kan belajar tentang farmakologi kayak gitu-gitu. Nah, kalau bisa sih kami berharap ya Bu ya, kalau misalnya nanti kami sih nggak masalah kalau kami ngajarin mau nggak ada anggarannya, nggak masalah, yang penting waktu aja Bu. Semakin banyak yang bisa semakin bagus, karena nanti akan membantu menyaring Bu yang punya masalah harus segera ditangani kayak gitu. Nah, nanti setelah di screening dek,
akan di asesmen lebih dalam lagi. Dia akan mencari ke aspek-aspek lain. Jadi yang dilihat nggak cuma penggunaan zatnya. Yang kita lakukan asesmen itu kita melihat aspek medis, aspek pekerjaan dan dukungan, pendidikan juga, aspek penanganan narkobanya, aspek legal, aspek keluarga dan sosial, sama aspek psikiatri. Jadi 7 domain itu yang jadi perhatian kita, Dek. Tapi nggak semua, kalau di BNNP Jawa Barat karena bentuknya hanya klinik pratama, nggak semua bisa kita tangani. Kalau misalnya dia ternyata penggunaan narkobanya mungkin terkait dengan dia punya operasi misalnya pasca kecelakaan, jadi dia harus minum obat terus, maka kami harus rujuk ke penanganan nyerinya itu. Tapi yang dilakukan di kita biasanya pendekatan dengan menggunakan psikososial. Jadi yang kita lakukan adalah pendekatan motivational interviewing atau cognitive behavioral treatment. Teman-teman saya perawat juga melakukan asuhan keperawatan, biasanya untuk meningkatkan coping skill seperti itu. Dan asuhan-asuhan lain, misalnya dia punya higiene yang buruk, atau misalnya dia punya gangguan tidur. Nah, biasa di teman-teman perawat nih yang memberikan asuhan untuk sleep hygiene-nya. Atau pasien-pasien kami yang punya halusinasi, teman-teman perawat yang memberikan asuhan tentang gimana caranya teknik-teknik untuk menangani halusinasi seperti teknik menghardik, seperti itu. Nah, itu biasanya kalau di kami pertemuannya tergantung berat ringannya masalah klien. Kalau berdasarkan juknis hanya boleh sampai 12 kali ya, 8 sampai 12 kali. Tapi sebenarnya di luar itu juga nggak masalah. Nah, kami juga ada kerjasama sebenarnya sama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dan kita beruntung banget Bu di Pemprov Jawa Barat ini mendukung banget. Jadi karena udah tahu nih pasien kita banyaknya pakai alprazolam, pakai benzodiazepin dan tramadol, yang dimana penanganannya harus diturunkan secara perlahan-lahan. Sementara kalau klinik pratama kan nggak bisa ya untuk memberikan tapering off, karena saya cuma dokter umum. Pemberian alprazolam jangka panjang harus ke psikiater. Makanya kita kerjasama sama RSJ Provinsi Jawa Barat. Nanti konselingnya bisa di kita, untuk penanganan psikiaternya tetap di sana. Kami melakukan konseling, kemudian juga pendampingan deh. Yang namanya pendampingan itu kita nggak cuman nanganin si kliennya aja, kita ajak orang tuanya. Bahkan kita ada kegiatan home visit. Kita pantau selama 3 bulan dan 6 bulan. Jadi kita minimal 6 bulan dia bisa clean selama, atau bisa penggunaannya terkendali di sini. Maksudnya gini, kalau dia biasa beli alprazolamnya secara black market lewat teman-temannya atau lewat bandar, kita alihkan penggunaannya secara legal dan sama dokter yang berkompeten, dan kita pantau. Apa sih yang dilakukan di kita? Nah, lagi-lagi kembali lagi teman-teman perawat itu sangat diperlukan Bu di kita, asuhan keperawatan tentang kepatuhan minum obat kayak gitu. Jadi banyak sekali teman-teman, mudah-mudahan ada yang berminat ya nanti bisa bergabung sama BNN. Kalau nggak ada jabatan fungsional perawat, masuk ke jabatan fungsional. Kalau S1 ya ada ya, konselor adiksi, jadi sama kayak saya nanti, seperti itu. Kalau nggak bisa, misalnya dia punya masalah fisik yang sangat dominan atau psikiatri yang sangat dominan, wayahna nggak bisa dilakukan rawat jalan di kita deh, wayahna harus dirawat inap. Pilihannya boleh di balai yang punyanya BNN atau yang RSJ itu tadi, yang itu gratis semua. Kalau ada mau berbayar juga boleh, ada beberapa lembaga rehabilitasi yang kerjasama dengan kita yang berbayar juga. Berapa lama? Sekarang nggak lama-lama Bu, karena kalau yang ditanggung pemerintah anggarannya batas paling 2 atau 3 bulan saja. Tapi setelah itu balik lagi ke kita, ke BNNP atau ke BNNK untuk kita pantau, seperti itu. Jadi pendekatannya psikososial, menggunakan itu Bu, MI, asuhan keperawatan juga kita lakukan. Kurang lebih seperti itu deh. Kira-kira menjawab nggak ya? Terjawab, Kang Fikri? Ya, mungkin proses rehabilitasi ini mulai dari screening sampai dengan pendampingan ya Dok ya, gitu ya. Jadi itu mungkin yang akan dilakukan pada penderita yang memang terkena penyalahgunaan narkoba ini ya. Ada lagi yang mau bertanya?
Cukup? Cukup, baik. Karena waktu pun sudah jam 11 ya, siang hari. Baik, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara talkshow hari ini. Terima kasih kepada narasumber dari BNN Jawa Barat, Dr. Lia, atas ilmu, edukasi, dan juga motivasinya yang telah diberikan kepada kita semua, terutama mahasiswa-mahasiswa Stika PPNI Jawa Barat. Kemudian semoga kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran kita untuk menjauhi penyalahgunaan psikotropika dan menjadi generasi muda yang sehat, cerdas, dan produktif. Ya, mari kita ingat bersama, brain up, no drug up. Tingkatkan prestasi, bukan ketergantungan. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Budaya Sri Mulyani telah memandu sesi talkshow pada hari ini. Boleh teman-teman beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk narasumber dan moderator kita. Nah, teman-teman, setelah tadi kita melihat pemaparan materi, luar biasa sekali ya untuk materi hari ini teman-teman bagi semua ilmunya. Sekarang kita makin melek bahwa prestasi itu diraih dengan potensi otak, bukan dengan psikotropika. Nah, sebelum kita ke acara selanjutnya, kita akan melihat dokumentasi dulu perihal sertifikat yang akan diberikan oleh Ibu Vita selaku Ketua Pelaksana Praktisi Mengajar hari ini. Kepada Bu Vita kami persilakan. Teman-teman boleh berdiri biar untuk foto bersama, boleh berdiri. Yang di belakang boleh berdiri untuk foto bersama. Oke teman-teman, yang di belakang diharapkan untuk berdiri karena sekarang kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke, nanti kalau udah ini ikutin huanya ya adik-adik ya. Bismillah ya. Oke. Ya. Ya. Udah bisa Bu? Ya. War on drugs for humanity.